Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang calon guru penggerak. Sholawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lebih jauh memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif ini, terlebih dahulu saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak atas fasilitasinya memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah berkenan hadir. Juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya yang menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu terkait dengan kegiatan diseminasi ini, saya akan sedikit berbagi. Di sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwasannya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih paham, lebih tahu dari Bapak Ibu semuanya. Tidak seperti itu. Saya hanya sekedar melaksanakan tugas berbagi ilmu. Tentu saya yakin Bapak Ibu jauh lebih tahu dan telah mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas Ibu sebagai guru pendidik di sekolah ini. Jadi bukan berarti saya lebih mengetahui terkait dengan materi yang akan saya paparkan, tapi ini sekali lagi hanya sebagai bagian dari berbagi apa yang telah saya dapatkan sedikit banyak dari pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan sebagai bentuk berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ini yang saya akan berbagi di sini adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Sebelumnya, bahwa Ki Hajar Dewantara, beliau menganalogikan, mengumpamakan bahwa sekolah itu seperti ladang, tempat bersemainya benih-benih. Kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Petani berupaya untuk membuat tanah tempat tumbuhnya benih tersebut agar subur, dipelihara dengan sebaik-baiknya, dipupuk, kemudian membasmi ulat-ulat yang bisa mengganggu tumbuhnya benih tersebut. Dari analogi tersebut bisa kita pahami bersama bahwa sekolah itu adalah tempat murid ya untuk tumbuh berkembang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa murid itu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Maka tugas kita sebagai guru adalah mempersiapkan lingkungan
lingkungan yang baik, lingkungan yang aman, lingkungan nyaman, sehingga karakter murid dapat berkembang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan itu, mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah dengan menumbuhkan budaya positif. Banyak hal yang terkait dengan budaya positif, tapi kali ini saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, Dian Gosen ini dalam bukunya beliau mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi Bapak Ibu, kata beliau, kita sebagai guru perlu untuk meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita. Tentu Bapak Ibu semuanya dalam kelas itu pasti menerapkan disiplin di masing-masing kelasnya. Terkait dengan penerapan disiplin itu, kata Dian Gosen, kita harus meninjau kembali penerapan disiplin tersebut. Apa yang harus kita tinjau? Kata beliau, apakah telah efektif? Apakah telah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Mungkin ini pertanyaan yang harus kita sama-sama resapi terkait dengan penerapan disiplin yang selama ini kita laksanakan di kelas. Apakah telah efektif? Tentu kan semuanya telah menerapkan disiplin di kelas masing-masing dengan cara masing-masing yang tentu menurut pribadi kita itu adalah cara yang paling baik. Tapi Dian Gosen di sini mengajak kita untuk coba tinjau kembali penerapan disiplin tersebut. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana keadaannya dan mengapa bisa seperti itu? Jadi mungkin Dian Gosen mengajak kita untuk berefleksi terhadap apa yang telah kita lakukan dalam penerapan disiplin di kelas kita. Bapak Ibu, terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai cara seorang guru dalam membangun budaya positif di sekolah adalah pertama, ada posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru di kelasnya. Ada berbagai macam posisi yang guru lakukan dalam penerapan disiplinnya di kelas. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Nah, ini kalau mau curhat mungkin di awal-awal saya seorang guru, menjadi seorang guru, banyak memposisikan sebagai penghukum. Nanti mana yang lebih baik tentu mungkin bisa dihubungkan atau dikondisikan sesuai dengan keadaan diri kita maupun keadaan siswa di sekolah kita. Nah, terkait dengan posisi penghukum, posisi guru sebagai penghukum, ia bisa saja menggunakan hukuman fisik. Kalau kita mungkin kalau sekarang mungkin tidak terlalu ada berkaitan mungkin dengan HAM. Jadi guru-guru itu mulai meninggalkan cara menghukum fisik. Kalau dulu mungkin agak sering, saya juga mungkin termasuk
jadi korban dari ini ya, hukuman fisik. Kemudian juga mau verbal, jadi tidak fisik tapi melalui kata-kata yang dapat menyakitkan murid. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi seorang guru yang memposisikannya diri sebagai posisi kontrol penghukum itu, ia menganggap bahwa sekolah harus memiliki sistem atau alat yang dapat menekan murid. Jadi harus ada ketentuan hukuman bagi seorang murid agar dapat menjalankan disiplinnya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu ciri-ciri posisi sebagai penghukum. Ataupun akan berkata, kamu selalu saja salah. Jadi menghukum dengan kata-kata seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini mungkin diucapkan kepada siswa yang selalu terakhir, telat, yang paling telat mengerjakan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mana yang dari, sebenarnya paling tengah. Kalau bahasa kita seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin harus saya sadari juga bahwa dalam banyak waktu saya sering melakukan atau memposisikan diri sebagai posisi kontrol ini, terus terang saja. Mungkin karena terinisiasi dari yang dilakukan oleh dulu guru-guru saya mungkin juga, dan seperti tadi anggapan bahwa harus ada sistem yang bisa menekan murid lebih dalam lagi untuk meyakinkan agar anak tersebut bisa melaksanakan disiplin yang telah disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau seandainya kita memposisikan diri sebagai penghukum? Apa kira-kira yang akan dirasakan oleh murid kalau kita dalam menerapkan disiplin memposisikan sebagai penghukum? Nah, maka tentu murid-murid nanti, ini mungkin ada di sini, apa yang terjadi kalau seandainya kita memposisikan sebagai penghukum? Nah, kemungkinan nanti murid akan marah, dan mendendam. Tentu kan siapa yang ingin dimarahi? Setiap orang kan tidak ada yang ingin dimarahi, termasuk ketika dia berbuat salah. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, nanti ada dalam hati murid itu rasa dendam. Karena ketika murid itu melakukan pelanggaran, itu sejatinya mereka mencurahkan sebagai reaksi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, karena manusia itu kan memiliki 5 kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak dimiliki atau tidak terpenuhi oleh seseorang, termasuk oleh murid kita akan melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, mungkin kita harus menyentuh ke arah itu, harus menyadari bahwa murid itu punya kebutuhan yang harus mereka penuhi, sebagaimana kita juga memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Entah itu kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya.
Yang kemudian yang kedua, nanti kalau contohnya kita elaborasi lebih jauh lagi, mungkin nanti kita sampaikan melalui contohnya. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau tadi sebagai penghukum, kalau ini sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau penghukum itu tadi suaranya agak stereo, mungkin ya agak keras, gitu. Agak keras nadanya. Kalau pembuat rasa bersalah, nanti guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nah, justru menggunakan posisi yang ini berbeda hanya dengan penghukum tadi, yang biasanya dalam aplikasinya itu menggunakan suara yang keras. Kalau pembuat rasa bersalah itu mereka akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hening tapi membuat tidak nyaman. Murid merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalimat ini diucapkan dengan lembut, tapi kalimat ini akan membuat murid itu merasa bersalah. Aduh, si ibu teh kecewa ke abdi, gitu begitunya. Mungkin akan merasa bersalah seperti itu. Sekalipun diucapkan dengan nada yang lembut. Yang kedua, mungkin kalimatnya akan seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah ini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kalimat-kalimat yang saya akui sering saya lakukan setiap kali menerapkan disiplin. Seperti yang, tapi kan di satu sisi semua posisi kontrol sebetulnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi ditinjau dari satu sudut, mungkin ini akan membuat murid merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai posisi ini akan berakibat buruk kepada murid. Jadi mereka menilai diri buruk. Geling abdi teh kieu, mungkin akan seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah ini posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Mungkin rekan-rekan guru semuanya mengalami hal ini. Kalau saya sendiri sih sering gitu, terkadang sebagai penghukum juga sering. Kalaupun tidak, nah ini pembuat merasa bersalah. Disampaikan dengan suara yang lembut, tapi isinya membuat anak merasa bahwa dirinya itu buruk, merasa memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik secara fisik maupun verbal. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Jadi setelah melakukan kesalahan, kemudian ada upaya pembenahan, mungkin persuasi seperti itu, sekalipun dengan cara-cara yang tidak menyakitkan baik fisik maupun psikisnya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Wah, kalau seorang guru memposisikan sebagai teman, bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Jadi ada sisi positif ketika seorang guru memposisikan sebagai teman. Ada positifnya apa? Yakni terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan murid, akan lebih akrab. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi upaya untuk menumbuhkan budaya positif, menegakkan disiplinnya itu dengan cara-cara layaknya sebagai teman, humor dan cara-cara yang lain, lebih akrab, tidak ada jarak mungkin seperti itu. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kalimat itu akan terucap oleh guru yang memposisikan sebagai teman. Jadi seperti sama mungkin seperti teman, layaknya kepada teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalimat-kalimat itu akan terucap dari seorang guru yang memposisikan sebagai teman. Itu positifnya. Jadi ada positifnya, yakni adanya keakraban hubungan antara seorang guru dan murid. Kemudian hal yang negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, jadi ada negatifnya ketika guru memposisikan sebagai teman. Hal itu terjadi kalau seandainya seorang guru suatu ketika tidak bisa membantu murid tersebut. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena masih ada pengaruh motivasi eksternal. Jadi si murid berubahnya itu atas permintaan ataupun dorongan dari gurunya. Jadi bukan kesadaran dari diri. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi tidak akan ke semua guru. Jadi murid itu negatifnya kalau memposisikan diri sebagai teman adalah bahwa murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang dianggapnya sebagai teman tadi, yang dianggapnya sebagai guru yang memiliki kedekatan dengan dirinya. Ketika dihadapkan dengan guru yang lain akan berbeda sikapnya. Kemudian dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu yang menjadi negatif kalau seorang guru memposisikan sebagai teman. Ada positifnya, keterjalinan hubungan yang lebih akrab, tapi ada juga negatifnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi guru memposisikan sebagai pemantau, mengawasi perilaku murid. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tentu setelah kesepakatan kelas itu dibuat atau adanya peraturan-peraturan yang telah ada baik di sekolah maupun di kelas. Jadi guru hanya memantau perilaku murid apakah selaras dengan tata tertib atau kesepakatan kelas atau tidak. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dapat memisahkan hubungan kita dengan murid, artinya bahwa sekalipun murid itu memiliki hubungan dengan kita, kalau posisinya sebagai pemantau nanti seorang guru akan memisahkan hubungan tersebut. Yang ada hanya apakah perilaku murid itu sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak. Ya, jadi
Sebagai pemantau, posisi pemantau, guru nanti dapat memisahkan hubungan pribadi dengan muridnya sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau akan seperti ini, peraturannya apa? Jadi kalau ada seorang murid yang melanggar apa ketentuan, melakukan pelanggaran, yang akan dikatakannya adalah peraturannya apa. Jadi hanya cross check terhadap perilaku murid dengan aturan. Jadi ketika murid perilakunya bertentangan, guru sebagai pemantau akan bicara peraturannya apa. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi terlihat dari pertanyaan-pertanyaan ini, jadi kalau seorang pemantau itu jadi hanya mengawasi perilaku murid dan menghubungkannya dengan kesepakatan kelas atau peraturan sekolahnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akan mengandalkan hal tersebut kalau posisinya sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, itu yang akan disiapkan oleh seorang guru kalau posisinya sebagai pemantau. Cross check terhadap perilaku murid dengan peraturan. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, itu posisi yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid diajak dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi memberikan kebebasan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan, solusinya itu tidak hanya dari guru, tapi meminta pendapat juga terkait solusi tersebut terhadap murid tersebut. Karena barangkali guru tidak mengetahui latar belakang mengapa anak tersebut melakukan seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang sebetulnya itu penting bagi murid tersebut. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi untuk menjadi guru dalam posisi manajer itu harus memahami dan memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebetulnya dalam aplikasinya dalam sehari-hari sebetulnya ini tidak ada yang paling baik yang mana sebetulnya. Tergantung dengan kondisi kita maupun keadaan murid. Tapi ujungnya nanti diharapkan kita semuanya, saya sendiri khususnya gitu, yang seringkali salah dalam menerapkan budaya positif, nanti ujungnya diharapkan dapat memposisikan sebagai manajer dalam pengertian bahwa saya turut serta membawa murid dalam menyelesaikan masalah. Mereka disuruh untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, nah ini kata kuncinya mungkin kemerdekaan itu. Jadi dalam posisi ini ada
keadaan di mana seorang murid itu merdeka, tidak lagi terkekang, terjajah dengan perilaku kita yang saya sendiri sering menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu yang paling baik terhadap murid itu, padahal kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga diharapkan nanti motivasi untuk berbuat baik itu muncul dari dirinya sendiri. Sehingga diharapkan mau ada guru ataupun tidak, murid akan berperilaku yang sama. Tidak seperti yang sering saya lakukan terhadap murid, mungkin di depan baik tapi di belakang ketika tidak ada guru sikapnya berubah lagi. Itu kalau seandainya seorang murid melakukan kebaikan atas dasar motivasi eksternal, yaitu dari dorongan dari murid, dari guru, bukan internal dari pribadi murid itu sendiri. Dan ini sungguh sangat sulit saya rasa. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi kalau di posisi manajer, murid itu diajak analisis, kenapa kamu yang melakukan ini? Kenapa, alasannya seperti apa? Terus diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ketika ada sesuatu hak orang lain yang dilanggar, murid yang melanggar tersebut, kita diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Karena semua orang pun kan punya hak dan kewajiban masing-masing. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi mungkin terlihat dari posisi ini tidak satu pihak guru saja, tapi melibatkan murid dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam murid. Rekan-rekan guru semuanya mungkin bisa berbagi terkait dalam penerapan disiplin Bapak Ibu guru, rekan-rekan Ibu guru semuanya terkait penerapan penerapan disiplin di kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang bisa berbagi. Kira-kira Bapak Ibu telah menerapkan posisi mana dan seperti apa mungkin perasaannya ketika melakukan atau menempatkan diri di posisi tersebut. Barangkali Ibu. Sharing aja ya kalian. Siap. Jadi penerapan kontrol 5 kontrol posisi disiplin ya. Penerapan disiplin kelas. Untuk di kelas 6, nah saya guru sebagai penghukum ya dilaksanakan gitu ya, karena kalau kelas 6 itu jadi anak-anak kelas 6 itu kalau misalnya tidak ada punishment, dia akan tetap seperti itu gitu. Nah, makanya tapi itu juga sebelumnya membuat dulu kesepakatan di kelas. Jadi kita buat kesepakatan dulu di kelas. Jadi apa yang mereka, misalnya mereka sepakat untuk sepakat apabila tidak ada yang mengerjakan, jadi semua harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Apabila ada yang tidak mengerjakan, misalnya PR, kalau tidak ada yang mengerjakan PR, nanti dia harus mengerjakan PR karena kita buat PR. Tapi posisinya dia harus mengerjakan PR-nya nanti setelah selesai pembelajaran. Jadi yang lain pulang. Nah, misalnya yang tidak mengerjakan PR, dia konsekuensinya itu harus mengerjakan PR tapi setelah teman-teman yang lain pulang. Jadi itu. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu di hari setelah ada kesepakatan, hari pertama, hari kedua masih ada yang tidak mengerjakan PR dengan alasan
lupa ya, karena manusiawi ya, tidak apa-apa. Saya juga boleh ya, bukan boleh, tidak apa-apa lupa, tapi kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR berarti nanti pulangnya jangan dulu pulang, tapi harus mengerjakan dulu karena teman-teman yang lain sama mengerjakan PR. Artinya besoknya lagi dia tidak melakukan seperti itu lagi. Itu untuk penghukum. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas juga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi untuk kebersihan di kelas ya. Kalau ketahuan misalnya membuang sampah di kelas, misalnya dia membuang sampah di kelas sembarangan, dari satu sampah dia harus mencari 5 sampah yang ada di kelas. Jadi kalau ketahuan temannya, jadi saling mengontrol. Bu, tadi si Anu buang sampah sembarangan. Jadi si anak tersebut harus mencari 5 sampah, baik yang ada di dalam kelas ataupun yang ada di luar kelas. Itu untuk menegakkan kebersihan di kelas. Jadi sebenarnya dibuat peraturan seperti itu, kesepakatan seperti itu supaya secara perlahan mereka itu sadar akan kebersihan di kelas. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah pernah dilakukan juga. Contoh tadi hari ini aja seperti tadi ketika bel istirahat, sengaja saya yang bunyikan bel jam 10. Sudah kesepakatan sama anak-anak, ketika bel sudah dibunyikan jangan ada yang di luar, semua masuk ke kelas. Saya sengaja tidak langsung ke kelas, kontrol dulu kelas 6 udah pada masuk belum. Terus dilihat 5 menit sudah berlalu masih di luar, padahal bel sudah dibunyikan ketika istirahat. Terus saya ke kelas. Ketika saya ke kelas, anak-anak semuanya masuk ke kelas. Kenapa kalian tidak langsung masuk kelas ketika bel dibunyikan? Ibu merasa kecewa. Berarti kalian tidak tanggung jawab, tidak konsekuen dengan kesepakatan yang telah kita buat. Berarti kamu sudah melanggar sudah mengkhianati kepercayaan dari ibu, ya. Jadi ketika bel masuk, ibu sengaja tidak langsung masuk karena ingin tahu bagaimana tanggung jawab kalian. Tapi ternyata kok seperti ini. Jadi dilakukan juga membuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian juga sebagai teman, ya dilakukan juga di kelas. Karena kan guru juga harus bisa memposisikan sebagai teman supaya anak-anak itu jadi tidak introvert. Jadi dia terbuka, ada permasalahan apapun di sekolah ataupun di rumah. Kadang-kadang saya suka sebelum pembelajaran misalnya ada literasi kayak kemarin. Literasinya ibu pengen coba tulis lah di awal-awal MPLS itu kan ingin mengetahui karakteristik anak-anak dari tiap-tiap siswa. Jadi si anak-anak itu suruh menulis misalnya di keluarga, coba ceritakan mengenai keluarga. Ayah kamu bagaimana, kekurangan ibu kamu bagaimana, yang kamu suka dari sikap ayah kamu seperti apa, yang tidak suka. Jadi kan dari situ anak-anak berbicara curhat lah, kayak curhat. Jadi setidaknya tahu yang ini gini. Kemudian bagi yang teman anak-anak yang mempunyai misalnya ada permasalahan di kelas, nanti istirahatnya diajak sharing, diajak ngobrol gitu. Pemantau juga harus, ya, karena tetap jadi supaya kesepakatan berjalan dengan lancar, kita juga harus saling mengingatkan kepada anak-anak, ya. Coba apa kesepakatan yang udah kita buat, terus ini gimana? Berarti kamu harus seperti apa? Jadi ditanya ulang lagi kepada dia, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, jadi ditanya lagi, tahu nggak kesepakatan kelas kita apa? Terus tahu nggak posisi kamu sekarang seperti apa? Apa yang salah dari kamu? Seharusnya gimana? Terus kalau kamu bersalah, kamu harus apa? Konsekuensinya apa? Jadi guru juga sekali menonton. Mungkin itu saja sharing di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangannya. Luar biasa pengalamannya. Mungkin ada yang lain yang berbagi cerita dalam penerapan disiplin di kelas. Mungkin cukup ya rekan-rekan guru semuanya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu kelas 6, bahwa dalam menjalankan atau menerapkan
disiplin kelas, beliau telah mungkin hampir semuanya telah posisi kontrolnya telah dilaksanakan. Tapi kira-kira Bapak Ibu guru semuanya, yang paling baik kira-kira dari kelima posisi ini, posisi kontrol yang mana kira-kira yang paling baik untuk dilakukan oleh kita dalam menerapkan disiplin kepada murid-murid kita? Barangkali yang paling baik kira-kira yang mana yang harus kita lakukan? Kita harus berada di posisi mana dalam menerapkan disiplin kelas ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Barangkali Ibu. Dari 5 posisi kontrol ini yang pernah saya terapkan, ya, dari semua tergantung daripada balik lagi ke siswanya, ya, karena kondisi siswa berbeda-beda. Jadi setiap penerapan 5 posisi kontrol ini ke setiap siswa itu berbeda juga, ya. Jadi tidak semua siswa satu kelas kita posisikan 5 kontrol ini. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lihat latar belakang dulu permasalahan si anak itu. Dari kelima posisi ini, menurut saya untuk dikembangkan di sebuah pendidikan itu adalah temannya. Kenapa bisa teman? Dikarenakan kan dengan berteman kita bisa mengetahui secara kepribadian siswa tersebut. Terkadang kalau kita menggunakan 5 posisi kontrol ini, kalau posisinya kitanya tidak mengetahui latar belakangnya, nanti kita salah memberikan posisi kontrol ini kepada siswa tersebut, menjadikan siswa tersebut tadi kan sudah dipaparkan, ya, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, dari pemantau, dari manajer, ya. Menurut saya 5 posisi kontrol ini lebih bagus menurut saya itu teman, karena dengan teman kita bisa mengetahui si siswa tersebut bisa melakukan hal-hal yang membuat melakukan yang tidak yang di luar kelas gitu, ya, seperti itu, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya, bahwa untuk menerapkan disiplin di kelas kita tidak menerapkan posisi kontrol yang sama terhadap semua murid, tapi disesuaikan dengan keadaan murid itu sendiri. Ada mungkin murid yang kita mesti memposisikan sebagai penghukum, ada murid yang kita mesti memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, ataupun harus memposisikan sebagai teman, pemantau maupun manajer. Barangkali ada yang lain sebelum saya lanjut. Cukup? Cukup. Luar biasa Bapak Ibu yang telah melaksanakan penerapan disiplinnya di kelas-kelasnya masing-masing. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa nanti mana yang lebih baik tentu tadi harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Ya mungkin kalau saya memandang bahwa dari kelima itu saya setuju apa yang tadi disampaikan, bahwa yang terbaik adalah teman dalam tinjauan, mungkin karena adanya kedekatan hubungan yang terjalin kalau seandainya kita memposisikan sebagai teman. Saya setuju akan hal itu. Tapi mungkin ada efek negatif lain tadi, bahwa ketika kita memposisikan teman, nanti motivasi yang akan muncul dari seorang murid ketika akan merubah perilakunya itu masih ada motivasi eksternal. Jadi ia berubah melakukan sesuatu yang lebih baik itu karena dorongan atau bujukan atau karena
respect dengan guru yang dianggapnya sebagai murid. Tapi ketika memposisikan sebagai manajer, seorang guru itu mengajak murid mencari bersama solusi atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian sampailah pada satu solusi di mana benar, saya harusnya seperti ini. Nah, nanti motivasi yang akan timbul adalah motivasi internal, sehingga ada ataupun tidak ada guru akan berbuat hal yang sama karena motivasi yang mendorong dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik itu adalah karena keyakinan dirinya terhadap nilai baik yang ia laksanakan. Mungkin yang paling baik dan nantinya diharapkan semua guru akan ada pada posisi tersebut sebagai manajer, dalam hal bahwa mengajak murid untuk bersama-sama menganalisis permasalahan terjadi, mencari solusi bersama sehingga menemukan solusi yang diyakini nilai kebaikannya oleh murid, sehingga mendorong murid untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik atas dasar dirinya, kesadaran dirinya sendiri. Nah, tapi nanti dalam prakteknya tentu seorang guru akan kembali lagi ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi, apalagi yang kita alami sehari-hari di tingkat SD. Tentu untuk memposisikan sebagai manajer berdiskusi dengan murid mencari solusi mungkin itu agak sulit, apalagi di tingkat SD, apalagi di tingkat kelas bawah. Pada diskusi SD. Mungkin posisi control manager ini akan lebih mudah kalau digunakan oleh guru di tingkat SLTA yang muridnya sudah memiliki kematangan secara emosional, secara psikisnya sudah matang. Ya, mungkin untuk kita di sekolah dasar memposisikan sebagai manajer itu akan sulit sekali pasti. Dan nanti pada prakteknya akan kembali ke posisi teman ataupun pemantau. Karena tadi itu, jadi murid belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Restitusi itu adalah upaya proses untuk menyelesaikan masalah melalui yang pertama nanti ada stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, jadi diposisikan sebagai seseorang yang normal ketika berbuat salah itu. Gitu. Jangan sampai ketika murid melakukan kesalahan kita langsung merendahkan posisinya. Kan semua orang juga menginginkan posisi yang ingin dihargai oleh orang lain, termasuk murid kita. Termasuk murid yang paling nakal juga punya kebutuhan, keinginan untuk dihargai oleh orang lain, disayangi oleh orang lain. Maka ketika berbuat salah, kita langkah pertama mungkin menstabilkan identitasnya, bahwa mereka itu bukan identitas gagal gitu. Senakal apapun mungkin seperti itu. Ketika berbuat salah ya wajar lah. Bapak oke kudu alit sok itu. Nah, jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah itu kita menanyakan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah, nah ini tujuannya pencapaian posisi manajer. Jadi ini sebetulnya tujuannya adalah posisi sebagai manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi mandiri, mencari solusi sendiri atas kenakalannya gitu. Mencari solusi sendiri atas kenakalannya, merdeka, tidak terkekang dengan
dengan hukuman atau dengan hal-hal yang dilakukan oleh gurunya, dan bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekalipun saya akui ini sangat sulit sekali. Terus terang, Bapak Ibu, sesah bisa Bapak untuk melaksanakan ini, untuk menerapkan disiplin ini, untuk memposisikan sebagai manajer itu sangat sulit sekali. Sekalipun memang tujuannya sangat bagus, menjadi murid, menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Mungkin itu 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Diana dosen tadi, bahwa seorang guru dalam menerapkan disiplin kelasnya itu memposisikan diri ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, yang diharapkan pada akhirnya sekalipun sulit berupaya untuk memposisikan sebagai manajer. Nah, untuk agar tergambar seperti apa dalam pelaksanaannya, kita mungkin saksikan di sini contoh penerapannya. Contoh penerapan dalam 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Ini mungkin bisa menjadi gambaran kita nanti di kelas. Ini ada siswa yang melanggar peraturan. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kasusnya adalah Adi terlambat hadir di sekolah. Adi terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi sebagai penghukum, nah ketika Adi terlambat, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Dari kami ayah murid pasiangan, itu dah ekspresi nate nada tinggi, socana bolotot, jari menunjuk-nunjuk, nah, dan menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu guru yang memposisikan sebagai penghukum. Apa yang akan terjadi kepada murid apabila seorang guru memposisikan seperti itu? Kemungkinan murid akan marah, sekalipun mungkin marahnya itu tidak diekspresikan, karena kalau diekspresikan bahaya, ya, mendapatkan hukuman lebih lagi, dan mendendam atau bersifat agresif, tergantung mungkin muridnya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Datuh tadi disampaikan. Jadi melampiaskannya itu calik bangku, mencoret-coret buku atau mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Tergantung muridnya seperti apa. Kalau muridnya sudah memiliki akhlak yang kurang baik, mungkin hal paling parah ini akan melakukan hal seperti ini. Jadi berupaya untuk melakukan hal yang buruk terhadap barang milik gurunya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, guru yang memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suara melemas, memelas, halus, sedih,
bahasa tubuh merapat pada anak. Nah, jadi bahasanya akan memelas. Nah, apa itu memelas Sunda nanti? Ya, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, berbeda dengan penghukum. Akan bicara seperti ini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu yang akan dilakukan oleh guru yang memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Suara halus, gitu, tidak keras, merapat pada anak lesu, tapi kalimat-kalimatnya itu ada merasa akan menimbulkan rasa bersalah pada diri murid. Apa yang terjadi apabila guru memposisikan diri seperti itu, membuat rasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi karena merasa diri bersalah, karena merasa diri abdi teh geuning seperti kieu gitu, nanti akhirnya bisa melukai dirinya. Mungkin untuk anak tingkat SD mungkin tidak terbayang, tapi kalau muridnya SLTP atau SLTA akan mungkin kemungkinan besar akan menjadi seperti ini, akan lebih sakit ketimbang di bahasa kita mungkin dicarekan. Kemudian posisi sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka layaknya kepada teman. Akan bicara seperti ini, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, itu yang akan dilakukan oleh guru yang memposisikan sebagai teman. Apa yang akan terjadi apabila guru memposisikan seperti itu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Positifnya seperti itu, bagus dengan seperti itu ya, akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Aya guru itu mah bagel ka abdi teh. Nah, mungkin akan seperti itu. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut yang dianggapnya sebagai teman tadi, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Kemudian sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kata guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata adik, tahu pak. Kata guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata adik, paham pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya.
Kata guru, ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi itu posisi sebagai pemantau. Jadi hanya cross check terhadap perilaku dan peraturan, perilaku murid dengan peraturan, sehingga ketika ada pelanggaran hanya guru itu menyuruh untuk melakukan sesuai apa yang ada dalam peraturan. Apa yang akan terjadi pada diri murid kalau kita memposisikan sebagai pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sudah paham bahwa aku harus melakukan seperti itu karena melanggar peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Tidak, hanya cross check aja perilaku dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi ada tidak nyamannya hukuman tadi itu membuatnya tentu tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ada positifnya, ada juga negatifnya. Nah, kemudian yang terakhir ini nada suara. Kalau sebagai posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kata guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi mengajak murid untuk mencari solusi atas permasalahan terjadi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi seorang guru tidak mengambil keputusan sendiri. Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Apakah ada kendala mungkin yang membuat kamu hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi seperti itulah yang kira-kira akan dilakukan oleh guru yang memposisikan sebagai manajer. Apa yang akan terjadi kalau memposisikan sebagai manajer? Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, mungkin yang paling utama terkait dengan posisi manajer ini bahwa sekali lagi murid diajak bersama-sama oleh guru mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, sehingga nanti diharapkan ketika solusinya didapatkan, maka motivasi murid untuk melakukan perbaikan sesuatu yang baik itu adalah motivasi internal, kesadaran penuh terhadap apa yang akan dilakukannya, bukan motivasi eksternal karena ada dorongan dari guru. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan 5 posisi kontrol. Terkait 5 posisi ini mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk memposisikan diri sebagai manajer, sebagaimana tadi disampaikan di slide, bahwa yang paling utama adalah motivasi murid dalam melakukan kebaikan itu adalah motivasi internal. Jadi yang mendorong murid untuk melakukan sesuatu bukan karena ketakutan mereka terhadap guru
atau karena iming-iming hadiah dari guru, tapi karena kesadaran penuh atas nilai-nilai kebaikan yang mesti ia lakukan, baik ada guru maupun tidak. Mungkin itu yang paling utama mengapa posisi manajer ini sangat diperlukan untuk penerapan disiplin atau menumbuhkan budaya positif, karena tadi akan mendorong motivasi internal dari murid itu sendiri. Terkait dengan penerapan kita sehari-hari di kelas ketika menerapkan disiplin ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mungkin tergantung seperti apa keadaan muridnya. Ada murid yang bisa baik dengan posisi kita sebagai penghukum, merasa bersalah, teman ataupun pemantau, tapi kalau kaitannya insya Allah kalau sebagai penghukum ataupun membuat merasa bersalah itu mungkin tidak ya, karena saya yakin semuanya kembali kepada peraturan kelas. Jadi kalau mengaitkan perilaku murid dengan peraturan kelas, jadi jatuhnya mungkin kepada teman ataupun pemantau. Kalau penghukum jadi memberikan hukuman di luar dari kesepakatan yang disepakati bersama. Jadi caranya cara dia sendiri tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bukan berarti saya telah menerapkan posisi manajer. Justru terus terang tadi di awal saya katakan seringkali saya melakukan posisi sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah gitu. Jadi sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, ini hanya sekadar sharing berbagi ilmu terkait posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan disiplin sebagaimana yang dijelaskan oleh Diana dosen tadi. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Ibu? Ada tambahan? Siap. Jadi bagian mengenai penerapan disiplin, selain tadi seperti tadi yang kita harus melihat bagaimana siswanya, tapi bukan hanya siswa, tapi kembali lagi bagaimana gurunya juga, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ingat suasun telodo. Jadi guru itu harus sebagai teladan. Jadi kita harus bisa memberikan contoh ke anak-anak. Misalkan penerapan disiplin, bagaimana anaknya disiplin kalau gurunya misalnya tidak disiplin. Jadi anak itu bakal meniru gurunya gitu. Jadi kitanya juga harus konsekuen. Jadi jangan terlalu amal terus yang ditekankan seperti itu, tapi sama-sama gurunya juga harus bisa gitu ya, bisa diteladani oleh anak-anaknya. Supaya jadi anak-anak tahu, oh jadi mau, oh ada ibu oke gitu. Dari ibu Nawi seperti itu gitu. Jadi kalau teladan gurunya misalnya baik, otomatis jadi anak-anak pun mengikuti lah gitu. Jadi kita itu jadi punya jika anak-anak tidak melakukan hal di luar kesepakatan misalnya bisa kan jadi ada raga istilah nama kan, soalnya kitanya juga berlaku disiplin. Jadi cuma tambahan, bukan hanya siswa tapi gurunya pun sama gitu. Itu saja. Siap, terima kasih. Luar biasa. Ada yang lain tambahan? Ya. Ya, terima kasih para pendiri yang telah memberikan pemaparan sharing bagi ilmu. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat ya dan dapat diterapkan di sekolah ini. Baik, saya sangat bersyukur, mudah-mudahan menjadikan suatu tujuan kita untuk mensukseskan rasa disiplin kita ya, dan dapat diaplikasikan baik kepada muridnya ataupun kita masing-masing di sekolah Pak. Supaya kita lebih maju, sekolah ini menjadi kebanggaan dan menjadi favorit masyarakat Pak ya. Dengan disiplin mudah-mudahan semuanya ini senantiasa dapat dilaksanakan dengan baik ya. Seperti halnya misalnya kita melaksanakan kalau sebagai muslim disiplin sholat waktunya, as-sholatu ala waqtiha. Kita sholat adalah tepat waktunya. Andai kata kita tidak tepat, mungkin Allah akan memberikan suatu pahala juga ya. Tapi pahalanya
tidak seperti yang tepat. Ya kalau yang tepat pasti ada sesuatu. Kenapa kawaidul musolin dan gitu ya, celakalah bagi orang yang salah. Tetapi di sini juga apalagi kepada anak, kalau gurunya disiplin, insya Allah anak akan menirunya. Jadi ingat sotu terodor, imadio memengkasot tutur hadayani. Ya terima kasih pertama untuk kalian yang telah memberikan pemaparan dan ilmu, semua dapat diterima dengan baik. Supaya anak kita saling mengisi ilmu untuk bisa meningkatkan kualitas disiplin di SD Cibanjar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, bahwa saya setuju sekali, tidak cukup hanya kita menuntut murid untuk berdisiplin tanpa kedisiplinan dari diri kita sendiri. Mungkin dakwatul hal absau min dilalatil maqal. Mungkin dakwah dengan tindakan kita itu lebih baik daripada dakwah hanya sebatas kata-kata. Itu mungkin sejatinya seperti itu. Dan terima kasih juga Bapak Kepala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini melalui dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan berkenaan dengan materi ini, mudah-mudahan kita semua dapat membawa anak didik kita menuju generasi yang cerdas, baik akalnya maupun imannya yang juga kuat, sehingga semuanya itu menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Dan luar biasa Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah untuk melakukan kebaikan melalui perantara kita, ini nilainya sangat besar sekali, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.